Lanjut untuk penilaian utang obligasi, di sini ada contoh. Misalkan ada asumsi untuk penilaian utang obligasi. Jadi di sini asumsi kupon obligasinya sebesar 8%. Misalkan untuk suku bunga pasarnya 6%. Jadi pada saat itu obligasi itu suku bunga pasarnya itu 6%. Tetapi obligasi yang diterbitkan itu tingkat suku bunga atau imbal hasil obligasinya sebesar 8%. Maka dikatakan obligasi itu dijual pada harga premium. Kenapa? Karena harga jualnya lebih besar daripada nilai pasarnya. 6% kan? Harusnya kan 6%, tapi dijualnya kan lebih dari itu, 8%. Maka dikatakan premium. Yang kedua, jika suku bunga pasar 8% dan tingkat suku bunga obligasi itu terjual dengan harga 8%, maka nilai pari sama. Nilai nominal sama dengan nilai pasarnya. Yang ketiga, jika tingkat suku bunga pasarnya 10%, pada saat itu harusnya terjualnya di angka 10%, tetapi obligasi itu hanya terjual di angka 8%, maka obligasi dijual pada diskon. Bagaimana sih untuk diskon itu? Nah, kalau obligasi itu dijual dengan diskon, berarti kan dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi. Itu bisa saja terjadi ketika pertama, untuk investor itu bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat resiko sepadan. Jadi mereka rela mengalihkan dari obligasi awalnya itu karena mereka akan mendapatkan keuntungan pada tempat yang lain, pada investasi yang lain. Yang kedua, investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Jadi untuk investor itu ada penjualan obligasi, pengalihan hutang. Tetapi dari investor tidak mau membeli dengan harga nominal obligasi. Maka di sini mengakibatkan harga obligasi itu akan lebih rendah daripada harga yang seharusnya, harga pasarnya. Yang terakhir, karena investasi itu membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif. Jadi memang dari awal itu harga obligasi itu rendah, maka ketika penjualannya dijual kan juga harganya juga akan lebih rendah daripada harga pasarnya. Itu yang mengakibatkan obligasi itu dijual dengan harga diskon. Selanjutnya untuk metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon yaitu jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan premium jika harga jual obligasi itu lebih tinggi daripada nilai nominalnya saat jatuh tempo. Jadi untuk penyesuaian ada beban bunga, obligasi dicatat melalui proses yang disebut dengan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ini contohnya. Oke, ini ada di buku halaman 59. Oke, ada contohnya di sini. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Suroni menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Tingkat suku bunganya 10%, dibayar semesteran. Jadi bayarnya setiap 6 bulan, yaitu di 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat suku bunga efektifnya 8%. Maka untuk yang pertama jatuh tempo di 1 Januari, itu bagaimana? Berapa nilainya? Oke, nanti kita gunakan tabel present value PVIV, present value annuitas vektornya, anuitas. Oke, pertama untuk nilai sekarang dari pokok utangnya ada 100 juta nilai nominalnya, dikali untuk anuitasnya 0,6756. Sebentar, kita nyari ke anuitas, ada nggak di sini coba? Untuk anuitas. Bentar, siapa tahu saya punya tabel nih. Kenapa di situ? Bagaimana cara mencari untuk anuitasnya? Sebentar. Oke, ini ada tabel anuitas. Kita lihat. Tadi untuk nilai sekarang dari pokok obligasi ada 100 juta dikalikan dengan untuk masa obligasinya kan waktunya kan selama 1
10 tahun. 10 tahunnya kan sebenarnya kan waktunya kan sebesar selama 2015 sampai 2020, berarti kan 5 tahun. Karena dibayar secara angsuran, maka kita hitungnya selama 10 tahun. Jadi 5 dikalikan dengan 2 karena pembayarannya itu secara semesteran. Jadi kita hitung untuk interest faktornya, untuk anuitasnya sebesar ini 4%, jangka waktunya 10 tahun, 0,6756. Ini diperoleh dari sini. Anda mencari dari PVIF, present value interest faktornya. Jadi untuk nilai yang itu tadi diperolehnya nilainya diperolehnya dari itu. 0,6756. Terus untuk selanjutnya, ini kan dikalikan 67560. Terus untuk selanjutnya, nilai sekarang dari bunga, yaitu 100 juta itu tadi dikalikan dengan tingkat bunganya 10%, dikalikan dengan 6/12. Ini kan ngitungnya kita secara semesteran, maka 1 semester kan 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 8,119. Ini tingkat suku bunga efektifnya. Anda mencari di present value interest faktornya lagi. Nih, jadi present value interest faktornya sini untuk 4%, jangka waktunya selama 10 tahun. Karena semesteran tadi 8,1109 itu dari sini. Ya kan, ini dihasilkan, jadi totalnya sebesar akumulasi nilai sekarangnya 67560 ditambah bunga, ada bunga 10%, 40.554, jadi totalnya sebesar 108.114.000. Maka untuk obligasi itu kita buat jurnal, karena dijual dari harga premium, karena nilai sekarangnya, nilai jualnya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Nilai nominalnya kan 100 juta. Untuk nilai obligasinya kan 108.114, maka lebih besar dari nilai jualnya, dari nilai nominalnya. Maka ini kas yang akan diterima pada saat PT Seruni itu sebesar 108.114.000 di debit. Kreditnya utang obligasinya 100 juta. Kelebihan obligasi atau lebih dari harga belinya sebesar 8.114.000. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak? Nanti sambil mencari apa yang bingung nanti ditanyakan, saya kasih soal ini. Jadi ini soalnya sebenarnya hampir sama dengan soal sebelumnya. Ini nanti tolong Anda kerjakan. Nanti saya tunjuk itu sebagai ganti kuis, nilai kuisnya Anda di hari ini. Waktunya 15 menit dari sekarang.